Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Ustadz Yusuf ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas tentang salah seorang nabi lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Zulkifli, sekarang kita akan membahas tentang Nabi Harun alaihi salam ya. Nabi Harun ini di Al-Qur'an itu disebut sebanyak 19 kali ya. Memang tidak seberapa banyak kalau dibandingkan nabi-nabi yang lain ya, tapi kisahnya tetap harus kita pelajari karena banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Harun ini. Biasanya cerita tentang Nabi Harun ini memang bersanding dengan Nabi Musa ya, karena Nabi Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa yang membantu Nabi Musa untuk berdakwah saat itu ya. Ada beberapa kelebihan yang membuat Nabi Harun diajak oleh Nabi Musa ya untuk mendampingi Nabi Musa. Nah, sekarang kita coba lihat video berikut ya. Yuk kita lihat Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa. Kita stop dulu videonya. Nah, kenapa Nabi Musa meminta agar Harun juga ikut mendampinginya? Nah, di video yang lain, di cerita yang lain itu diriwayatkan kalau Nabi Harun ini anak-anak adalah orang yang cakap berbicara ya, dia pandai untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan itu yang kurang dimiliki oleh Nabi Musa, sehingga membutuhkan Nabi Harun untuk membantu Nabi Musa untuk berdakwah. Nah, jadi kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi dengan orang ini sangat penting anak-anak ya. Jadi makanya kalau kita di kelas itu mesti banyak untuk latihan presentasi. Salah satu tujuannya untuk melatih cara komunikasi dan menyampaikan informasi ke orang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lemuhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun.
Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mereka memilih mempercayai Samiri. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Sumber dalam Al-Quran Surat Toha ayat 25 hingga 34 yang berbunyi, berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau." Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi Nabi Harun ini juga terkenal dengan kesetiaannya, ya, walaupun dia ditinggal oleh Nabi Musa untuk mengurusi kaumnya dan ditinggalkan oleh kaumnya yang lebih memilih Samiri, tapi dia tetap setia di situ untuk berusaha meyakinkan kaumnya sampai menunggu Nabi Musa datang. Ya, dia setia dan percaya bahwa Nabi Musa pasti akan kembali. Ya, oke, itu anak-anak cerita tentang Nabi Harun. Ya, kalian juga bisa cari referensi video yang lain untuk lebih tahu dan lebih banyak pengetahuan tentang Nabi Harun. Oke, segitu saja dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.